tetap rileks dan terus mengalir dalam hadirat Tuhan. Saya suka tadi pujian penyembahan itu. Amin. Glory, haleluya. Oke. Ada buka kitab saudara ini dalam Markus ayat yang mulai dari 4 ayat 35 sampai dengan pas 1. Siapa yang belum baca kitab tadi pagi angkat tangan ke bawah. Jangan kelihatan kira-kira. 1, 2, 3. Pada hari itu Yesus lagi sedang makan. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan Yesus beserta mereka dalam perahu. Yesus telah duduk di perahu lain. Good evening. It's here 4 Australians are among 58 people killed when an airliner crashed in Indonesia today. The Garuda jet was on a flight from Jakarta to the provincial capital Yogyakarta when it overshot the runway and caught fire. Injured survivors include Sydney Morning Herald journalist Cynthia Banham and a Channel 7 cameraman. We warn some people may find his pictures disturbing. This is what confronted a Channel 7 cameraman just seconds after he escaped the fiery wreckage. You can still hear the plane's engine whining over the screams of those trying to escape. Other survivors stagger away. One man had his trousers ripped off. Another passenger can be seen jumping from the crushed tip of the Boeing 737. Ryan Picardo kept filming despite a suspected broken leg. What he captured is unprecedented. Fire quickly engulfs the fuselage. Those still on board had no chance. Suddenly, a fuel tank explodes. It took many minutes before emergency crews started to arrive. Even they were overwhelmed at what they found. Anyone who could help carry the wounded did. Garuda Flight 200 had overshot the runway after a morning flight from Jakarta. Survivors reported the plane shaking violently just before touchdown. The wheel of aircraft landed and very hard landed. I think it's this is a human error, I think. Inside the terminal was a scene of carnage. Dozens of injured, many with severe burns, lay wherever they can find space. This is Fairfax journalist Cynthia Banham, with burns to 60% of her body. She was able to speak to her family before undergoing emergency surgery. These two are Australian Air Force officers, believed to be Matt Matson and Kyle Quinlan. Others on board included 2 Australian Federal Police officers, an Australian Embassy employee and another journalist. They were travelling to Yogyakarta as part of a visit to Indonesia by Foreign Minister Alexander Downer. Mr Downer should have been on the next flight. His VIP jet has been held in Jakarta, but may be used to help medevac Australians out of Indonesia. Quite a number of people did not survive, and that is for those who survived, we're intensely relieved. At least 90 survived the crash. A whiteboard full of names could be seen at a local military hospital as authorities try to account for those missing. Ryan Picardo told of the panic and confusion in a phone call to Seven's newsroom. Passengers forward of row 10 in business class may have been trapped. He tumbled out into a rice paddy, amazingly still clutching his camera, and despite his own injuries, kept filming. A major investigation is underway, and it will consider the possibility of a terrorist attack. Some witnesses reported seeing sparks before touchdown, others a series of explosions. Mike A. Moore, 7 News. What went wrong? It's not known exactly
exactly what caused the crash, but there's no doubt the plane was going too fast. It hit the runway so hard it bounced a number of times before sliding across a road and into a trench. It finally came to rest in a rice field, exploding into flames. The 5 Australians missing are... Pagi itu supir saya nggak datang. Ditanggung. Bener-bener. Tapi anyway, udah mulai lagi texting. Saya berdoa, Tuhan, berikan aku penerbangan yang baik dan aman. Siapa yang pernah doa begitu? Hati-hati lo jatuh pesawatnya. Orang gua doa aja jatuh pesawatnya, apalagi lo nggak doa. Langsung Starbucks lagi. Doa lu sebelum pesawat terbang. Oh, jangan takut ya. Kemarin juga ke begini-begini, gue gimana sih pesawat ini? Masih trauma. Udara bagus. Oh enggak, sorry. Mendekat Jogja baru bagus. Tapi di perjalanan memang ya turbulence gitu ya. Terus stewardess bilang mau apa Pak? Mau makan apa? Garuda ada, kalau pesawat lain nggak ada. Apalagi di Kanada cuma Coca-Cola sampai perut kuning. Oh, Indonesia masih lumayan. Jadi sejak itu nggak mau lah pesawat. Saya kecuali Garuda pejabatnya, gengsi loh. Tapi kalau waktunya Garuda penjatuh, sombong loh. Terus saya seperti ada Tuhan bilang, baca ini buku. Ini saya baca itu buku, cara-cara menyelamatkan diri. 8 kali sebulan ada pesawat, 4 tahun itu ratusan kali sampai saya executive member of Garuda. Gak pernah baca itu syarat-syarat menyelamatkan diri. Ngapain gua baca itu? Tapi kali itu seperti Roh Kudus bilang, baca itu buku. Saya baca 1, 2, 3 sambil minum teh panas. Benar juga. Masih ingat tidak ini peristiwa ini Garuda 2007 di Jogja? Ada yang ingat, ada yang enggak, ada yang mungkin ingat. Tapi mendekati Jogja, udara terang. Saya mau mendarat, udah begini. Terus saudara-saudara kita yang seberang, Allah Akbar. Real pasarin, Tuhan Yesus, Tuhan. Koper-koper udah hancur, orang berterbangan udah begini. Tadi saudara itu hanya sekedar, kalau nyatanya seperti main film tapi nyata. Wah, udah gini, udah menangis pilu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus, selamatkan penerbangan ini. Enggak juga. Saya biasa berangkat pagi jam 6, jam 7 nyampe di kantor, masih bisa rapat meeting dengan anak buah. Tapi kali itu saya tidak pernah lagi ke kantor saya. Saya lupakan semuanya. Dan sudah begitu sampai di bandara langsung wow, kencang sekali, wow, langsung terbakar bannya. Langsung keluar, nabrak gunung. Ada gundukan, bukan gunung benar, tapi ada gundukan gede di sawah. Jatuh di situ. Begitu jatuh udah api semua, pintunya tertutup. Ini bakal mati semua nih. Tapi tadi mengingat Tuhan menyuruh saya baca buku itu, inspirasi. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau mati bersama orang-orang ini. Aku mau keluar. Saya dengar bisikan, pecahkan itu jendela. Karena itu tertutup. Saya pecahkan dalam dari. Saya keluar. Terus setiap saya terbang, ini Tuhan mau mujizat ini. Masa kepala saya bisa nongol di sini? Itu kan jendela kecil. Kok bisa Tuhan? Kalau saya sekarang mengerti, ya kemarin begini jendela, kok saya bisa begini? Saya selalu diingatkan pertolongan Tuhan itu. Tuhan bilang pecah, dalamnya saya pecah. Udah saya keluar. Tapi sayangnya F-11 itu di bawah pasti sayap. Saya loncat, kan begitu sudah mendarat, kan ada flipnya terbuka kan, sayap itu kan, kaki saya nyangkut, padahal api di situ.
Tuhan tolong aku. Dia tarik kaki saya, nggak bisa. 3 kali saya berteriak. Terakhir saya bilang, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Oh, sorry. Kuserahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Ambil aku, kalau hari ini aku mati. Kuserahkan nyawaku kepadamu, Tuhan. Ambil hidupku, Tuhan. Pelihara anakku, Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara, tarik kembali. Saya tarik, bisa lepas. Nah, ke bawah kan masih 3 meter lagi dari sayap. Saya kelempar ke lumpur, saya tertanam di lumpur. Saya dengar letusan tadi. Saya tidak bisa bergerak. Kenapa saya tidak bergerak? Sudah lepas dari api, kok saya nggak bisa lagi keluar. Ternyata ini saya hancur, saya punya bahu ini di Singapura katanya kalau seperti kaca begini jadi retak semua, jadi udah diambil. Jadi karena saya nggak bisa nih, saudara. Nggak, ini rupanya setiap sendi itu kalau begini saya masih bisa main golf, tapi kalau begini nih coba tekan dikit aja. Oh, jangan kuat, sedikit aja, sedikit aja nggak bisa golf berat saya. Nggak bisa saya bergerak. Tapi oke lah, apalah artinya tubuh ini, penting jiwa saya diselamatkan. Akhirnya tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Udah, semua ambulans datang, dibawa ke rumah sakit. Di Jogja langsung dirawat dari rumah sakit satu, rumah sakit yang paling baik menurut ukuran Jogja, sekalipun bagus kayak apa sih di Jogja. Hari ke-6 saya mengalami kematian karena ternyata lumpur semua bercampur luka bakar. Tahu aja orang Indonesia, langsung diperban semua. Tawa lumpurnya itu rupanya membuat saya mati. Panas tinggi 42. Wow, istri saya datang, sudah gak kenal lagi saya, hanya mata saya yang bisa dilihat. Wartawan semua datang, baru semua. Kenapa saya tahu begitu? Begitu saya dipindahkan 2 minggu, pindahkan ke Jakarta, rumah sakit Pertamina, dimandiin lagi. Waduh, perih kayak pingsan gitu. Sengaja saya gini, wow, lumpur semua. Aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di Jogja saya ditahan-tahan, tahu orang Indonesia, bapak-bapak di sini nanti dirawat dengan baik. Terus saya bilang enggak, saya mau ke Jakarta. Gak dikasih juga, tapi saya mau ke Jakarta. Disitulah saya menemukan, yuk kok lumpur semua ya. Nah, ke Jakarta saya di graft beberapa kali. Nggak sembuh-sembuh. Jakarta coba begitu saya ditahan, terus nanti sembuh Pak, nggak sembuh. Akhirnya saya dilarikan ke Singapura. Nah, karena Tuhan ada di sisi sama katakan, ketika saudara mengalami pengalaman yang paling pahit karena sudah bertarung kematian kan, sudah mati. Pada waktu itulah istri saya sudah rela juga menyerahkan saya. Dia tidak tega lihat saya mati hidup. Dia bilang, Tuhan, aku serahkan suamiku. Ambillah apa yang kau mau, tapi kalau boleh berikan dia kehidupan. Bottom line, suami, istri adalah penolong yang betul. Bukan sekedar ketika engkau diberkati, engkau sokong suamimu. Harus satu hari menangis, suami istri bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu bilang dengan jemaat saya di gereja Columbus, yuk suami istri bergandengan tangan. Siapa suami istri di sini? Angkat tangan.
pegang tangannya. Sama suami istri, jangan pegang tangan istri orang lain. Kan? Lakukan itu tiap hari. Lakukan itu tiap hari. Kamu jangan hanya bergandengan tangan ketika engkau ke shopping mall. Lakukan itu tiap hari. Menangis sehati sepikiran. Ketika itulah aku dan bersama keluargaku akan melayani engkau. Saya selalu berdoa dengan istri saya hampir tiap pagi. Apa yang terjadi? Tuhan dengar doa istri saya. Saya nggak jadi diambil. Saudaraku, badai itu amat nyata. Tapi Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Saya katakan tadi, ketika kita panik, memang lupa di mana Tuhan itu. Murid itu tidak sadar bahwa sesungguhnya Yesuslah yang mengajak mereka nyebrang. Ayat yang pertama tadi, ayat 35, Yesuslah, ayo nyebrang, yuk. Kalau Yesus, kalau Tuhan yang ngajak kamu, kemanapun kamu pergi, Immanuel, God is with me, God is in me, God is for me. Kemanapun kalau kamu sadari Tuhan yang bawa kamu ke Kanada, engkau akan dipelihara. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Engkau akan dipelihara karena Tuhan yang mengajak kamu naik bersama-sama. Tapi sudah dasar panik. Di manakah engkau, guru? Padahal kita berkata, Tuhanku tidak pernah tertidur. My Redeemer never slumber. Hari ini lewat firman Tuhan kesaksian saya ini, kau diingatkan kembali. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Dikatakan, di manakah engkau Tuhan? Apa yang ada di sana Tuhan mau tunjukkan lagi. Tetapi kalau kita tidak mau bersama-sama dengan Dia, even sekalipun lewat badai, itu tadi mujizat yang 3 jenis itu nggak bakalan kita alami. Anak Jairus hidup, saya hidup. Perempuan pendarahan 12 tahun sembuh. Orang rasa setan itu dipulihkan. If you never go deeper in Him.
jangan tahan-tahan. Pasti pada akhirnya Tuhan tarik itu. Because the seed is going to be growing. Itu rupanya yang ada di hatiku. Tapi saya lupakan sementara karena aku ingin melayani dunia, menikmati dunia ini. Tapi dia akan tarik saya kembali. I encounter him in the storm, and he encounter me. Aku menemui dia di dalam badai, dan dia menyelidiki dalam badai itu. Whatever you may encounter, doesn't matter. Ada purpose-nya Tuhan di balik itu. Jangan melawan dan jangan menyerah. Follow him to the other side of the lake. Karena nanti ada banyak perkara yang lebih indah yang Tuhan siapkan di sana. Mari kita bangkit berdiri. Saya sengaja mau bawa kesaksian menghibur saudara. Saya tahu Pastor Leo juga perlu dikuatkan. Saya tahu hatinya melayani itu. Ada pujian, ada main gitar, ada pujian lindungiku dengan sayapmu. Kita akan berdoa. Kita selesai. Haleluya. Ayo semuanya sementara di Tuhan. Saat badai bergelora, oh, akan terbang bersama ya Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau lindungiku Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam badai. Dengan sayapmu naungiku, haleluya, dalam kuasa-Mu bisa. Angkat tanganmu kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Menyerah aja. Bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau katakan di saat badai, di saat badai glory, ku akan terbang bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Yes, Lord, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang. Kita terus pelan-pelan. Biar saya katakan begini, anak-anak Tuhan, ICCC, kau tidak kebetulan di sini. Dunia ini selalu bergelora. Selama engkau hidup dalam dunia ini, badai tidak pernah berhenti. Saya pernah di Hawaii dengan anak-anak saya di tepi laut. Tidak pernah berhenti sekalipun kecil. Saudaraku, biar saya beritahu rahasianya. Yes, terima kasih Ibu, Tuhan menghargai air matamu.
Terima kasih Ibu, terima kasih ya Bapak. Ketika badai itu datang, yang terbaik kamu diam tenang, dengar suara Tuhan. Dia tidak bicara dari kebisingan, dia bicara dalam keheningan. Saya ulangi, dia tidak bicara dalam kebisingan, dia bicara dalam keheningan. Oh Tuhan, terima kasih. Ini pengalamanku, sesi pertamanya aku sengaja beritahukan siapa aku di hadapan Tuhan, siapa Dia yang memanggil aku dalam hidup ini. Kamu tidak disia-siakan. Terima kasih. Kamu tidak disia-siakan. Kamu tidak disia-siakan. Kamu ada karena ada Tuhan maksud di dalamnya. Tuhan Yesus sedang ada di hadapanmu sekarang, berkata, apa yang kamu alami anakku? Apa yang kamu alami? Ada badai, ada penyakit, ada masalah rumah tangga. Apa yang kamu alami? Badai apa yang terlalu besar? Tuhan sedang membawa kau ke seberang. Karena di seberang sana Tuhan menyediakan yang lebih baik lagi dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. 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 Terima kasih. Kuatkan yang lemah. Kuatkan yang lemah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan tenang yang kau dengar suara Tuhan. Orang Surabaya bilang, ojo kesusu-kesusu. Jangan buru-buru. Dengan diam tenang. Seperti yang Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Badai pun berhenti. Tidak selamanya badai itu. Ada waktu yang kau menikmati ketenangan itu. Tenanglah dalam Tuhan. Tenanglah. Tenanglah dalam Tuhan. He'll fight for you. Fight for you. He'll fight for you. I'm gonna lay down my hand. I'm gonna lay down my hand. Bravo, shikarala, shikarala, shikarala. I'm gonna lay down my hand for you. I'm gonna lay down my hand for you. The power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost is here for you. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Mereka ini milikmu, harta yang berharga di matamu. Berkati Tuhan, jamah Tuhan, satu persatu anak-anakmu itu Tuhan. Besok kembali mereka dari tempat retreat ini. Mereka tidak sama lagi. Mereka kuat karena Engkau ada dalam badai itu. Terima kasih ya Tuhan. Di saat badai terbanglah bersama dengan Tuhan. Terbanglah bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ya Bapa.
Terima kasih. Kita akan makan jam 12.30, kemudian sampai jam 1.30 kita akan kembali